Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas C dan D. Hari ini hari Jumat tanggal 22 April kita kembali melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah Fikih Munakahat 2. Dan kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-8, yang di pertemuan ke-8 kali ini kita akan membahas tentang materi ke-6, yaitu pembatalan nikah atau fasakh. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan hari ini adalah tanggal 22 dan minggu depan itu sudah libur ya, tanggal 29 April 2022. Berdasarkan kalender akademik dan juga berdasarkan edaran mengenai cuti bersama, maka tanggal 29 itu sudah masuk libur atau cuti bersama. Kampus sudah ditutup. Berarti kita juga mengikuti. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya ya berkaitan dengan kehadiran, karena kita kan kuliahnya online. Tapi karena kita mengikuti kegiatan akademik di kampus, maka minggu depan mata kuliah ini kita liburkan. Dan nanti akan masuk kembali pada bulan depan atau setelah Hari Raya Idul Fitri, yaitu tanggal 13 Mei 2022. Kita akan masuk kembali. Nah, itu sekedar informasi. Dan yang kedua adalah materi kita adalah berkaitan dengan fasakh. Dan nanti saya hanya akan memberikan sedikit pengantar saja, karena nanti selebihnya akan saya berikan kalian tugas. Dan tugasnya ini bersifat pencarian. Seperti apa nanti akan saya jelaskan di akhir perkuliahan. Dan kabar baiknya adalah pengumpulannya tidak tanggal 29, tetapi tanggal 13 saat kita sudah kembali masuk di bulan depan setelah libur Lebaran. Jadi agak panjang ya, sekitar 2 minggu. Bukan 2 minggu, 3 minggu ya. Kita libur 3 minggu. Dan 3 minggu yang akan datang kita kembali masuk, dan tugas itu dikumpulkan. Baik, hari ini kita membahas langsung saja singkat ya mengenai fasakh. Oke, saya tampilkan modul saya. Oke, sebentar ya. Fasakh. Saya khawatirnya takut tidak bisa jalan ini. Seperti kasus kelas lain. Nah, ini dia ya. Pembatalan nikah atau fasakh. Sudah muncul ya. Nah, ini bahan kajiannya. Pertama adalah pengertian fasakh. Kedua, penyebab dan bentuk fasakh, dan yang ketiga, perbedaan antara fasakh dan talak.
Oke, kita langsung ke pengertiannya. Apa itu pengertian fasakh? Nah, fasakh itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fasakho yafsakhu faskhan. Artinya batal, rusak, putus, atau hancur. Nah, secara istilah fasakh adalah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri ataupun pihak lain dengan sebab terjadinya cacat atau penyakit yang terjadi di antara suami dan istri yang tidak dapat disembuhkan, cacat atau penyakitnya itu. Atau suami tidak dapat memberi nafkah, atau karena penganiayaan, atau karena murtad, dan lain sebagainya. Jadi fasakh bisa dua pihak sebenarnya, dari istri atau pihak keluarga istri, ataupun dari suami atau pihak suami, keluarga suami. Jadi dua-dua punya peran yang bisa dilakukan. Itu fasakh. Jadi pembatalan. Nah, fasakh itu bisa terjadi karena tidak terpenuhnya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah. Atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungan pernikahan. Jadi fasakh itu bisa dimulai dari saat akad nikah, misalnya ada syarat yang tidak terpenuhi. Dan juga bisa terjadi saat pernikahan sudah berlangsung. Misalnya, oh ketahuan ternyata dia punya aib, punya cacat, punya kekurangan, punya kesalahan. Dan itu bisa dipakai untuk mengajukan pembatalan. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan ketika bicara tentang fasakh. Pertama, fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Jadi ketika akad nikah ada hal-hal yang terbatalkan. Apa saja itu? Satu, setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan. Jadi diulik-ulik, ditelusuri, ternyata calon istrinya itu adalah, atau istrinya itu adalah saudara kandungnya atau mungkin saudara sesusuan. Karena mungkin karena terjadi perceraian dulu antara suami, bapak dan ibunya, kemudian ketika lahir anak kedua, cerai, pisah mereka. Kakak yang anak pertama itu laki-laki, anak yang kedua perempuan. Nah, terpisah kan, bapaknya membawa anak laki-laki, ibunya bawa anak perempuan. Terpisah. Nah, begitu dewasa ternyata antara anak laki-laki dan anak perempuan ini saling mengenal dan jatuh cinta sehingga akhirnya mereka sepakat untuk menikah. Nah, tanpa disadari ada saksi yang menyatakan, oh ini saudara kandung, nggak bisa, harus dibatalkan. Nah itu harus dipasang. Yang kedua, suami istri masih kecil dan akad nikahnya diadakan oleh ayah atau kakeknya. Lalu setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya. Artinya apa? Itu khiyar bulu. Ada pilihan. Misalnya dua anak ini dikawinkan ketika mereka masih belum balik, 5 tahun atau mungkin 3 tahun sudah dikawinkan. Dan mereka tidak punya kemampuan untuk memilih dan menentukan sikap. Maka begitu mereka dewasa dikasih pilihan, ada khiyar bulu, istilahnya khiyar bulu. Mau diteruskan perkawinannya atau tidak? Si laki-laki suaminya mengatakan, saya tidak cocok dengan dia, saya tidak bisa melanjutkan, maka itu dibatalkan perkawinan. Seperti itu. Yaitu jenis atau kondisi ketika fasakh terjadi dilakukan saat akad berlangsung. Yang kedua, fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad nikah. Nah, ya, tadi kan pada saat akad nikah. Nah, sekarang yang terjadi setelah akad nikah. Seperti apa? Seperti suaminya murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Nah, suaminya murtad, memeluk agama non-muslim, pindah keyakinan, convert to another religion. Itu bisa dibatalkan langsung otomatis itu. Tidak perlu Tidak perlu pengajuan pengadilan. Itu langsung dibatalkan saat itu juga, langsung firaq, langsung divorce. Karena suaminya murtad. Atau sebaliknya, si istrinya yang murtad.
Yang kedua, jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafiran. Nah, misalnya dua suami istri ini non Muslim, mereka pindah, suaminya masuk Islam, mu'alaf, tapi istrinya tidak mau ikut, maka perpisahan di antara mereka wajib dilakukan atau fasakh kalau dilakukan karena mereka sudah berbeda agama. Nah, itu dia. Nah, berikutnya bentuk-bentuk fasakh yang membutuhkan peran hakim. Kalau tadi itu fasakh yang secara otomatis dilakukan tanpa ada peran pihak lain, pihak ketiga atau peran hakim. Kalau sekarang bagaimana fasakh dilakukan karena harus melibatkan peran hakim atau peran pengadilan. Bagaimana bentuknya? Antara lain ini dia. Yang pertama, ada 13 ya. Ada 13. Yang pertama, fasakh yang disebabkan istri yang merasa tidak sekufu. Jadi istri merasa kayak saya ini kok kayaknya tidak pantas dapat suami dia karena saya merasa status sosial saya lebih tinggi, derajat sosial saya lebih unggul dibandingkan suami saya. Maka saya bisa. Karena merasa tidak nyaman dengan kondisi ini, saya merasa harus segera melakukan pengajuan fasakh. Nah, itu bisa diajukan. Yang kedua adalah fasakh yang disebabkan karena mahar istri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang disebutkan, yang dijanjikan saat akad nikah. Bilangnya maharnya 1 unit rumah tipe 36, luas sekian, lebar sekian, panjang sekian. Tapi faktanya yang diberikan hanya tipe 21, lebih kecil. Kok beda ya? Nah, itu istri tidak puas, maka maharnya tidak sesuai, istri bisa mengajukan pembatalan. Yang ketiga, fasakh melalui khiyar bulugh. Nah, kayak tadi itu yang sudah saya jelaskan. Khiyar bulugh. Nah, itu harus melalui proses pengadilan. Tapi bisa juga ketika misalnya ada inisiatif dari si calon suami, langsung diputuskan aja, langsung pisah, ada apa-apa, bisa. Tapi dalam konteks sekarang ya tetap perlu diproses dulu di pengadilan agama. Yang keempat adalah fasakh akibat salah satu dari suami istri menderita penyakit gila. Itu juga harus dibuktikan oleh pengadilan karena gilanya seseorang itu tidak bisa serta-merta divonis ini gila, tapi harus ada bukti dari pemeriksaan medis misalnya, atau pemeriksaan dari psikiater. Berikutnya adalah yang kelima, fasakh yang terjadi karena si istri masih musyrik dan tidak mau masuk Islam, sedang si istri menuntut perceraian dari suami. Istrinya mengajukan cerai, tapi dia tidak mau masuk Islam. Yang keenam, fasakh yang disebabkan salah satu dari suami istri murtad atau menjadi musyrik musyrikah. Ini juga bisa diajukan ke pengadilan agama, tapi sebenarnya juga bisa otomatis. Yang ketujuh, ini menurut mazhab Hanafiyah. Fasakh yang terjadi apabila salah satu dari suami istri berada di wilayah Darul Islam dan yang satunya berada di wilayah Darul Harbi. Itu bisa terjadi kalau suami istrinya terpisahkan oleh wilayah. Si suaminya ada di negara Muslim, sedangkan istrinya ada di wilayah non-Muslim. Itu bisa dilakukan fasakh. Tapi menurut mazhab Hanafiyah. Yang kedelapan, fasakh yang terjadi karena li'an. Nah, itu juga li'an juga proses pengadilan ya. Maka dari itu fasakh pun yang disertakan dalam li'an juga harus melalui proses pengadilan. Yang kesembilan, ini Hanabilah, mazhabnya Hanabilah. Fasakh yang terjadi karena khulu dan ilah apabila masa ilahnya sudah habis. Ilah itu apa? Apa itu? Ucapan seorang suami yang secara sengaja menyumpah tidak akan menggauli istrinya selama sekian bulan. Kalau masa ilah sudah habis, maka bisa dilakukan ilah, bisa dilakukan fasakh, pengajuan pembatalan yang dilakukan oleh si istri. Ya.
Tapi ini menurut mazhab Hanabilah. Yang 10 fasakh yang terjadi karena adanya cacat badan baik pada istri atau suami. Misalnya si suaminya ketahuan, mohon maaf, kemaluannya potong atau hilang sehingga tidak bisa berfungsi. Maka istri bisa mengajukan fasakh. 11. Fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah secara layak sebagaimana mestinya. Ini bisa melakukan fasakh atau melalui talak atau melalui khulu. Bisa, tinggal pilih mana yang diajukan. Yang ke-12, fasakh yang terjadi karena si suami gaib, menghilang lebih dari 6 bulan berturut-turut tanpa kabar, berita, dan tanpa nafkah. Bisa juga fasakh, tapi juga bisa taklik talak. Talak yang digantungkan pada sebuah kejadian. Kalau misalnya si istri merasa suami pernah mengucapkan taklik talak, 6 bulan tidak diberi nafkah, atau mungkin hilang, pergi, gaib, sudah setahun, maka taklik talak bisa dijatuhkan. Atau juga bisa melalui pintu fasakh. Dan yang 13 yang terakhir adalah fasakh yang terjadi karena si suami dipenjara dan istri mendapatkan mudarat dari dipenjaranya suami. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia 13 fasakh yang harus melalui proses pengadilan atau peran hakim. Nah, sekarang yang terakhir, perbedaan fasakh dan talak. Di mana perbedaan fasakh dan talak? Perbedaannya antara fasakh dan talak itu yang pertama adalah fasakh adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi. Sedangkan talak ya menyudahi perkawinan. Jadi fasakh itu menganggap pernikahan itu dianggap tidak ada. Karena apa? Karena tidak sah perkawinannya. Karena terlanjur terjadi. Dibatalkan. Tapi sedangkan talak itu masih tetap mengakui adanya perkawinan. Nah, itu ya. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah dalam talak syariat Islam membatasi talak menjadi 2 kali yang masih dibolehkan rujuk atau menikah ulang. Sedangkan untuk yang ketiga kalinya suami dilarang rujuk atau menikah ulang. Artinya kalau sudah talak 3 maka terhalang suami untuk rujuk kembali karena sudah 3 kali. Dan disyaratkan kalau mau kembali lagi maka si istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Nah, sedangkan dalam fasakh syariat Islam tidak mengenal 3 tahapan. Jadi tidak ada istilah talak 1, fasakh 1, fasakh 2, fasakh 3, tidak ada. Nah, sekali fasakh dilakukan maka selamanya sudah tidak bersatu lagi sebagai suami istri. Ya, karena tidak sah perkawinannya. Nah, itulah perbedaan fasakh dan talak. Nah, sekarang ketentuan fasakh dalam KHI bagaimana? Kita lihat. Fasakh atau istilah lainnya pembatalan perkawinan atau batalnya perkawinan. Nah, di pasal 70 disebutkan, perkawinan batal apabila suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak roji. Jadi kalau sudah 4, mau kawin lagi itu tidak boleh dibatalkan. Atau seorang menikahi berkas istrinya yang telah dili'an. Jadi kalau perempuan yang sudah dili'an, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya haram dinikahi untuk selamanya. Atau yang mungkin yang lainnya, seorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak 3. Kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain, kemudian bercerai lagi pada dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahnya. Artinya apa? Seorang perempuan yang sudah ditalak 3 itu tidak boleh dinikahi oleh si mantan suaminya. Kalau misalnya si istrinya belum menikah dengan laki-laki lain dan sudah dukhul, maka tidak boleh dinikahi. Kalau terjadi, batal demi hukum. Atau apa? Yang D, perkawinan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah. Saudara-saudara, saudara kandung sudah boleh nikah. Atau semenda, musyawarah. Dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pokoknya itu ya, yang berhubungan darah atau nasab, kemudian berhubungan perkawinan atau musyawarah, kemudian yang ketiga hubungan sesusuan.
Itu yang nggak boleh. Atau yang E, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dan istri-istrinya dan istri atau istri-istrinya. Jadi al-muharramatu minan nisa itu diperhatikan. Kalau ternyata dia menikahi kategori perempuan yang al-muharramatu minan nisa, maka itu dibatalkan. Nah, ini di pasal 70. Siapa saja yang harus dibatalkan secara otomatis? Yang di pasal 271 disebutkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, nah ini yang bisa dilanjutkan di pasal 70 tadi ya. Satu, seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Nah, ini yang merupakan pelarangan atau pernikahan yang terlarang karena yang berada di luar koridor yang tadi itu, yang muharramatun nisa, yang selamanya ya. Nah, sekarang yang pertama, poligami tanpa izin. Kalau misalnya ketahuan poligaminya tidak ada izin dari pengadilan agama, terus dia menikahi, itu harus dibatalkan. Kemudian yang kedua, perempuan yang nikahnya ternyata diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. Nah, mafqud itu apa? Yang hilang. Tidak ketahuan rimbanya. Dia sudah nikah lagi, tapi belum dicerai. Itu harus dibatalkan. Yang C, perempuan yang nikahnya ternyata masih dalam iddah dan suami lain. Nah, kalau perempuan yang mu'taddah, perempuan yang sudah menjadi masa iddah itu tidak boleh dinikahi. Kalau dinikahi, dibatalkan. Atau menjadi suami atau menjadi istri dari suami orang lain, suami lain. Itu tidak boleh, istri orang tidak boleh dinikahi. Atau pelanggaran perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Kalau sekarang kan perubahannya apa? Tahun 2019 disebutkan batas perkawinannya kan berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Jadi tadinya kan 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sekarang dinaikkan level umurnya, batas umurnya. Jadi sama-sama 19 tahun. Nah, kalau itu dilanggar, maka harus dibatalkan. Yang E, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Kalau perkawinan tanpa wali gimana? Tidak boleh, harus dibatalkan. Atau misalnya walinya beda. Yang mewalikan siapa? Kakaknya, padahal bapaknya masih ada. Itu harus dibatalkan. Yang F, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, dengan dalam kondisi ditodong misalnya. Itu bisa dibatalkan. Nah, itu di pasal 71. Pasal 72, ini juga berhubungan dengan yang keterangan yang tadi. Sama itu, seorang suami dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Nah, kalau pakai ancaman itu bisa dibatalkan setelah itu. Misalnya juga yang di ayat 2, kalau ada penipuan gimana? Nah, misalnya suaminya melakukan penipuan atau salah sangka, maka itu bisa dibatalkan, diajukan dulu untuk pembatalan. Nah, sekarang pasal 73. Siapa yang bisa mengajukan permohonan pembatalan? Nah, 1, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Jadi ya, bisa bapak, bisa kakak, bisa anak dan lurus ke bawah, atau bapak lurus ke atas. Kemudian suami atau istri, nah itu juga yang bersangkutan bisa mengajukan. Atau yang C, pejabat yang berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Ini siapa? Kementerian Agama atau Kepala KUA dalam hal ini. Yang bertugas mengawasi pelaksanaan perkawinan kan Kepala KUA atau pejabat KUA. Yang D, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam hukum dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Siapa? Ya bisa saja para ahli, tokoh masyarakat, kiai, dosen, akademisi, dan lain sebagainya yang bisa mengajukan permohonan pembatalan. Yang punya pengetahuan, yang punya kepentingan. Berikutnya pasal 74.
Kemana pengajuan dilakukannya? Satu di pasal 74 disebutkan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 75. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku terhadap A. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. B. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Maksudnya apa ini? Jadi pembatalan perkawinan ini tidak berlaku kepada apa anak yang dilahirkan. Kalau misalnya sudah punya anak gimana ya sudah tidak masalah. Tetapi nasabnya tidak bersambung ke bapak, tapi hanya ke ibunya saja. Dan C. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beretikat baik sebelum putusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi itu ya. Tidak berlaku surut terhadap tiga pihak, tiga hal. Dan terakhir pasal 76, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Ini sama kayak tadi di pasal 75. Jadi hubungan hukumnya tetap ada walaupun pembatalan nikah sudah terjadi. Tapi dengan catatan hubungan hukumnya hanya kepada ibu ya, bukan kepada bapak. Bapak tidak bisa karena sudah putus karena ketahui nikahnya batal. Nah, itulah materi saya mengenai fasakh. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas. Tugasnya apa? Ini dia, saya akan tampilkan tugasnya. Tugasnya adalah tugas 4 ya. Ini dia. Nah, tugasnya adalah kalian bertugas mencari dan kemudian menganalisis putusan pengadilan agama atau pengadilan agama tingkat pertama tentang pembatalan perkawinan atau pembatalan nikah atau fasakh. Dan kalian dituntut mencari putusan pengadilan agama dari mana saja, tapi yang tingkat pertama, bukan pengadilan tinggi agama, tapi pengadilan agama yang di dalam putusan pengadilan agama itu memuat putusan tentang pembatalan perkawinan atau fasakh. Nah, cari putusannya. Setelah itu buatlah analisisnya yang isinya 1, duduk perkara. Nih. Kedua, alasan pengajuan pembatalan perkawinan. Ada apa alasannya? Menjelaskan. Yang ketiga, bagaimana putusannya? Hasilnya bagaimana? Menerima atau menolak? Nah, ketika kalian mencari putusannya, saya minta dengan sangat perhatikan yang ini nih. Setiap mahasiswa harus berbeda nomor putusannya masing-masing di antara kalian. Kalau misalnya putusan pengadilannya sama, misalnya sama-sama pengadilan agama Kota Serang, tapi beda putusan, silakan. Yang penting kuncinya adalah di nomor putusan. Harus beda. Tidak boleh sama. Kasusnya tidak boleh sama. Harus beda. Dan nanti kalian harus mengerjakannya sambil, tadi yang diketik ya, ini isinya ini 3 diketik di MS Word. Dan kemudian jangan lupa lampirkan juga file hasil putusan pengadilan agamanya dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF. Sebab saya kalau dasarnya dulu ya, waktu masih semester 3 di mata kuliah fikih munakat 1, saya pernah juga memberikan tugas yang sama, mencari dan menganalisis putusan pengadilan agama. Tapi waktu itu semester yang lalu materinya tentang izin poligami. Saya lihat ada yang cuma menulis hasil putusan, cuma membuat analisisnya.
tapi tidak melampirkan putusan pengadilan agama. Nah, itu yang salah. Maka saya kasih nilai minus karena cuma mengerjakan tulisannya saja tapi tidak dilampirkan. Jadi nanti saya minta ketika kalian mengumpulkan tugas, perhatikan filenya harus dua. Satu file tugasnya, dua file putusan PDF-nya. Nanti akan saya lihat, saya cek itu bagaimana cara kalian mencari. Nah, saya kasih tips. Ini dia ya. Saya kasih cara mencarinya di mana, Pak. Saya bingung, Pak. Misalnya ada yang ngomong, Pak, saya udah tahu cara nyarinya. Nah, sekarang kita lihat nih. Buka saja direktori putusan Mahkamah Agung. Ya, lihat di sini nih. https putusan 3 mahkamaagung.go.id /beranda.html. Ini buka aja di sini nih. Ya. Dari. Nah, setelah itu baru ke direktori ini, direktori ya. Klik direktori. Direktori ya, diklik ya. Nah, kemudian pilih apa ini tadi? Oh, ini langsung coba ketik. Di mana tadi? Oh, sorry, bukan direktori, pencarian aja ya, cari pencarian. Ya, langsung cepat pencarian. Oke, sebentar. Pencarian. Nah, di sini kan pencarian langsung masukkan kata kunci pembatalan perkawinan. Nah, ya. Jenisnya putusan. Ini enggak usah. Namanya enggak usah. Tingkat prosesnya pertama pengadilan. Oh, enggak usah ini. Langsung cari, klik cari. Nah, nanti akan keluar hasil dari itu tadi. Nah, ini ditemukan 40 berapa ini? 4.127.448 data. Tapi ini belum dipindahin. Soalnya kan kata-kata perkawinan jadi masuk, jadi campur. Nah, tinggal dipindah saja nih. Pembatalan. Perceraian ya. Nah, itu ya. Nanti silakan carilah ya. Dan kalian cari putusannya. Ingat, ini mungkin kan sudah nih kayaknya. Atau mungkin masih belum spesifik ya. Nanti kalau masih belum spesifik bisa dicari lagi. Misalnya gitu. Pembatalan perkawinan coba diulangi lagi ya. Pencarian. Coba dulu. Agak lambat ya, maaf. Sebab kalau tadi itu kan pembatalan perkawinan. Jadi yang keluar kan perkawinan juga karena ada kata kuncinya perkawinan.
Oke, maaf ya tadi sempat putus. Jadi itulah intinya ya. Jadi silakan kalian coba cari. Tapi yang ada kaitannya dengan putusan pembatalan perkawinan. Jadi kalian harus teliti dan cermat. Dibaca dulu putusannya. Benar nggak ini berkaitan dengan pembatalan perkawinan? Jadi kalau nanti bingung, nah, di cross check dulu ke ininya di dalam putusannya. Jadi jangan sampai salah membuka file direktorinya. Dibaca dulu. Apa berkaitan dengan pembatalan atau berkaitan dengan perceraian? Ingat, jangan samakan antara perceraian atau talak dengan fasa. Yang tadi sudah saya jelaskan. Dan nanti ketika untuk meng-cross check antar teman, maka saya menyarankan kalian diskusi dulu dengan semua teman-teman. Jadi misalnya begini, mungkin kalian punya grup WA, oke silahkan. Manfaatkan dengan cara nanti kumpulkan. Saya dapat putusan pengadilan dari Manado misalnya, pengadilan agama Manado. Terus ada putusan dari pengadilan Salatiga misalnya. Ada putusan dari pengadilan Lebak. Ada putusan dari pengadilan Semarang. Ada putusan dari pengadilan agama Tiga Raksa. Nanti semua di cross check. Nomornya berapa? Kalau ternyata ada kesamaan, maka yang sama ini harus diganti. Dikelompokkan bersama-sama aja satu kelas. Jadi kelas HKIC buat kelompok sendiri untuk menentukan judulnya ini sudah sesuai atau salah dan harus ganti. Putusannya sama atau harus diganti. Sama atau tidak, nanti bisa ditentukan. Dan jangan jalan sendiri ya, tolong masing-masing kelompok jangan jalan sendiri karena ini menyangkut kesamaan dari putusan pengadilan agamanya. Kalau tidak didiskusikan bersama-sama nanti tidak bisa, nanti akan repot kalau ternyata sama antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi itu ya catatan saya untuk tugas kali ini yang nanti akan dikumpulkan tanggal 13 Mei 2022 jam 9.00. Ya. Jam 9.00 tanggal 13 Mei. Jadi tolong kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini masih panjang. Nanti silakan manfaatkan apakah mau dibahas sekarang sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran. Ya tinggal gampangnya aja lah. Nanti HKIC, HKID buat kelompok diskusi masing-masing untuk menentukan mana yang akan dibahas. Saya kira itu ya penjelasan saya mengenai kali ini, dan karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum libur Lebaran, maka saya ingin menyampaikan atas nama pribadi, saya mohon maaf, mohon dimaafkan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan selama sebulan penuh dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang yang bertakwa, yang bersih, suci saat Idul Fitri, dan semoga kita menjadikan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang meraih pahala, dan juga bisa menjadikan kita sebagai orang yang bebas dari hisab di akhirat kelak. Baik, saya kira cukup. Terima kasih, mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan tanggal 13 Mei 2022. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.